Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Selama 1,5 tahun terakhir kultivasi ini, Long Hao Shen dapat merasakan melalui hubungan pembuluh darah mereka bahwa kekuatan Hao Iwei juga berkembang dengan baik. Tapi Hao Iwei tampaknya menekan sesuatu, dan melalui proses menyimpan kekuatan, jadi Long Hao Shen tidak tahu betul tingkat kultivasinya saat ini. Gunung Suci Ksatria sangat luas, dan bahkan dengan kecepatan Long Hao Shen, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mendekati pusat gunung. Setelah itu, dia berhenti melakukan perjalanan lebih dalam ke gunung, karena dia tahu bahwa itu adalah wilayah binatang ajaib peringkat 10, yang bukan targetnya saat ini. Meregangkan keempat sayapnya, tubuhnya tetap melayang di udara. Long Hao Shen menutup matanya dan fokus pada sekeliling, menempatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya pada ruang di antara alisnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa riak transparan terbentuk di area sekitar kepalanya. Ini adalah gelombang murni kekuatan mental. Hanya karena kapasitas mental Long Hao Shen jauh melampaui kapasitas orang biasa, dia bisa menggunakan metode penyelidikan seperti itu. Saat menyelidiki daerah itu, Long Hao Shen melanjutkan penerbangannya, dan menuju ke samping, bergerak sambil menjaga jarak yang sama dari pusat Gunung Suci Ksatria. Kali ini kecepatan terbangnya menjadi jauh lebih lambat. Butuh waktu sekitar 1,5 jam lagi untuk akhirnya menemukan targetnya, mengeluarkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Api emas mulai menyembur keluar dari punggungnya saat keempat sayapnya dikepakkan dengan kekuatan penuh, menyebabkan dia menembak ke depan dengan kecepatan penuh seperti peluru. Setelah Long Hao Shen melewati pohon-pohon tinggi dan akhirnya mendarat di tanah, sumber air muncul di hadapannya. Saat ini, lusinan binatang ajaib unsur ringan sedang meminum air ini, menunjukkan kewaspadaan terhadap Long Hao Shen. Esensi cahaya yang lembut dan murni dilepaskan di sekitar Long Hao Shen. Dia tidak terus berjalan ke depan tetapi berhenti di sini di jalurnya. Armornya juga menghilang dan mengungkapkan penampilan aslinya. Long Hao Shen berdiri tidak bisa bergerak, menatap hangat ke binatang ajaib di depan. Secara bertahap, mereka merasakan fluktuasi cahaya yang mengelilingi tubuhnya, dan ekspresi kewaspadaan mereka menghilang secara bertahap. Kemudian, mereka mulai menunjukkan ekspresi takjub dan ramah. Yang pertama keluar adalah binatang ajaib seukuran tikus yang melompat dan memanjat bahunya. Long Hao Shen tersenyum melihat itu dan dengan lembut membelai tikus kecil ini. Binatang ajaib lainnya akhirnya santai setelah melihat tampilan riang tikus kecil itu, dan perlahan mendekati Long Hao Shen. Tetapi orang dapat melihat bahwa ketika mereka mendekati Long Hao Shen, mereka tampaknya menunjukkan penghargaan yang lebih besar dan lebih besar untuknya. Ini wajar saja. Long Hao Shen adalah putra cahaya, pilihan dewa. Kemurnian esensi cahaya yang dia lepaskan jauh melebihi Gunung Suci, dan selanjutnya, karena warisannya sebagai putra cahaya, Long Hao Shen memiliki daya tarik yang kuat untuk binatang magis unsur cahaya. Bagaimana mereka bisa menunjukkan permusuhan apapun terhadapnya? Tempat ini sudah jauh di dalam Gunung Suci Ksatria. Binatang ajaib ini memiliki ukuran dan jenis yang berbeda, tetapi yang terendah dalam kultivasi adalah pada peringkat ke-6, yang sesuai dengan langkah kelima manusia. Dan semakin tinggi peringkat mereka, semakin cerdas mereka. Apakah kamu tahu tentang teman lamaku? Saya mencari. Long Hao Shen bertanya pada binatang ajaib ini dengan suara rendah, dan segera, seekor burung berwarna emas mengangguk dan mendekatinya, menggosok mulutnya ke tubuh Long Hao Shen sebelum melebarkan sayapnya dan menuju ke arah tertentu. Alasan mengapa Long Hao Shen memilih tempat ini adalah karena itu adalah sumber air. Setiap binatang ajaib perlu minum, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang telah bertemu dengan binatang ajaib yang dia cari jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak menyangka bahwa aura elemen cahayanya yang sangat murni akan mengeluarkan begitu banyak binatang ajaib. Burung itu sudah memberinya bantuan, jadi dia hanya duduk di sini menunggu, tidak dalam keadaan meditasi tetapi juga tidak menutupi auranya.
Binatang ajaib ini secara alami tidak punya alasan untuk pergi, dan hanya berkumpul di sisi Long Hao Shen, dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan. Bahkan binatang ajaib yang biasanya bermusuhan sangat tenang saat itu. Tidak ada yang mau mengganggu suasana tenang. Tidak lama kemudian, dari jauh pertama suara resonansi, kemudian siluet emas terbang dengan kecepatan tinggi. Mata Long Hao Shen berbinar senang. Dia benar-benar datang. Long Hao Shen melihat sekelompok unicorn, masing-masing seputih salju selain surai emas dan tanduk emas berbentuk spiral menonjol dari kepalanya. Setiap unicorn memiliki sepasang sayap besar, putih bersih dengan ujungnya bersinar keemasan. Di tengah perjalanan mereka, samar-samar orang bisa melihat lingkaran cahaya emas mengikuti di bawah mereka. Di antara jajaran unicorn cahaya bintang ini, yang sangat tinggi terbang di depan, mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter, dengan tanduk sepanjang lebih dari setengah meter. Sepasang sayapnya penuh dengan kecemerlangan, hanya saja, sorot matanya tampak sangat terkejut. Benar, tujuan Long Hao Shen saat ini adalah unicorn cahaya bintang, yang dikenal sebagai pasangan kelas tertinggi untuk ksatria. Halo, temanku. Apakah kamu masih ingat aku? Long Hao Shen mendekati Raja Unicorn Cahaya Bintang memimpin kelompok dengan langkah cepat. Ketika Raja Unicorn Cahaya Bintang melihatnya dengan jelas, layar cahaya keemasan segera mengelilingi mereka. Long Hao Shen tidak mencoba menghindarinya, membiarkan cahaya keemasan memeluknya. Suara Unicorn Cahaya Bintang bisa terdengar di benaknya. Jadi sebenarnya kamu, Putra Cahaya yang mulia. Sungguh menyenangkan bisa bertemu denganmu lagi. Tapi aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat ini. Dan aura sucimu tampaknya menjadi lebih murni daripada di masa lalu. Raja Unicorn Cahaya Bintang tampak sangat akrab dengan Long Hao Shen. Jika orang bisa mengatakan bahwa terakhir kali dia hanya mengakui bakat bawaan Long Hao Shen, kali ini dia menyetujui segala sesuatu tentang Hao Shen. Karena itu, dia melangkah maju, dan, menundukkan kepalanya, dia menggosokkannya ke tangan Long Hao Shen. Membelai surai emas di lehernya, Long Hao Shen menyatakan, "Teman lama, hari ini aku datang mencarimu." "Mencari saya? Apakah sesuatu terjadi padamu?" Raja Unicorn Cahaya Bintang mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Long Hao Shen menjawab, "Saya harap kamu akan meninggalkan gunung bersama saya, dan membantu saya." Cahaya suci yang keluar dari Raja Unicorn Cahaya Bintang King menjadi lebih kuat, dan dengan cepat, matanya menjadi lebih gelap. "Tuan Putra Cahaya, yang dipilih dewa, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu. Dan lebih jauh lagi, kamu tampaknya sudah memiliki tunggangan kamu sendiri." Long Hao Shen mengangguk, "Itu benar, saya sudah memiliki mitra kontrak. Tetapi untuk beberapa alasan tertentu, dia untuk sementara tidak dapat bertarung bersamaku. Iblis datang untuk menyerang kita, dan sudah melancarkan perang suci melawan kita. Kita tidak bisa kehilangannya. Jika kita melakukannya, seluruh benua akan ditempatkan dalam situasi yang mengerikan. Sebagai seorang ksatria, saya harus melawan iblis, dan itulah mengapa saya membutuhkan bantuan Anda. Aku tidak perlu mengikatmu dengan kontrak, dan hanya berharap kamu bisa menjadi teman kawanku dan bertarung di sisiku." Raja Unicorn Cahaya Bintang terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum bertanya, "Mengapa kamu memilihku? Di Gunung Suci ini, ada banyak binatang ajaib berelemen cahaya yang jauh lebih kuat dariku. Sebagai putra cahaya, saya percaya bahwa tidak ada binatang ajaib di sini yang akan menolak undanganmu, karena bersama kamu akan sangat membantu kultivasi kami." Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, "Itu karena sejauh yang saya tahu, kamu adalah orang dengan atribut cahaya paling murni. Dan hanya kamu yang memiliki hati yang sempurna. Yang saya butuhkan adalah kawan yang dapat bekerja dengan baik dengan saya, daripada seseorang yang kuat. Saya percaya bahwa kamu harus memahami ini. Terlebih lagi, meskipun kamu saat ini hanya binatang ajaib dari peringkat ke-9, setara dengan langkah ke-8 bagi kita manusia, aku percaya bahwa setelah melalui pertempuran terus-menerus, kultivasimu akan naik, dan maju menjadi unicorn ilahi seharusnya tidak mustahil."
Mendengar dia mengatakan itu, mata Raja Unicorn Cahaya Bintang berbinar. Dengan ringan mengangguk padanya, dia segera mengerti kebaikan yang dilakukan Hao Shen untuknya. Karena Long Hao Shen telah memperoleh berkah dari Dewi Cahaya, jika dia tinggal di sisinya untuk waktu yang lama, sangat mungkin bahwa batasan pada bakat bawaan Raja Unicorn Cahaya Bintang akan diatasi, meningkatkan kemungkinan itu menjadi unicorn ilahi langkah 10. Di antara semua unicorn ilahi yang dikenal, hampir setiap orang telah menghadapi keadaan yang sangat menguntungkan. Bertarung bersama Putra Cahaya secara alami adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh Raja Unicorn Cahaya Bintang. Long Hao Shen saat ini adalah Putra Cahaya yang telah mengalami kebangkitan, dengan status yang lebih besar daripada yang awalnya dia miliki sebagai Putra Cahaya. Pada saat itu Raja Unicorn Starlight telah menolak Long Hao Shen, itu karena Putra Cahaya akan datang untuk menarik musuh yang terlalu kuat, tetapi Long Hao Shen saat ini jelas memiliki kemampuan yang cukup untuk perlindungan diri. Dimengerti, aku bersedia menjadi rekanmu. Raja Unicorn Cahaya Bintang menundukkan kepalanya, menunjukkan tanduknya di depan Long Hao Shen. Masalahnya berjalan lebih lancar daripada yang diharapkan Long Hao Shen. Dia tahu bahwa fakta Raja Unicorn Cahaya Bintang memberikan tanduknya untuk dia pelihara berarti dia mengakui kesetiaan kepada Hao Shen. Dengan ringan membelai tanduknya yang sangat hangat dan sensitif, Long Hao Shen memegangi kepalanya, "Terima kasih, teman. Saya percaya bahwa kamu tidak akan menyesali ini. Ayo kita musnahkan kegelapan bersama. Jika di masa depan, ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuan saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan." Raja Unicorn Cahaya Bintang menggelengkan kepalanya, "Saya hanya berharap kamu memaafkan penolakan asli saya yang terjadi pada waktu pertama kali kita bertemu." Long Hao Shen hanya menunjukkan senyum, "Ini bukan apa-apa. Saat itu, bagaimanapun juga, aku terlalu lemah, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pasanganmu." Raja Unicorn Cahaya Bintang memberinya pemandangan bersyukur, "Hatimu terbuat dari emas. Terima kasih atas pengampunanmu." Mengatakan itu, dia berbalik dan menjerit ke arah sesama Raja Unicorn Cahaya Bintang. Unicorn Cahaya ini, yang enggan berpisah dengan raja mereka, segera berkumpul di tengah lingkaran yang mereka bentuk. Long Hao Shen bergerak kembali ke samping. Dia tahu bahwa Raja Unicorn Cahaya Bintang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya. Perjalanan ke Gunung Suci Ksatria ini berjalan sangat lancar. Long Hao Shen menyukai Raja Unicorn Cahaya Bintang ini sejak pertama kali mereka bertemu. Dia benar-benar tidak membenci Raja Unicorn Cahaya Bintang ini karena penolakan awalnya, dan sekarang dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Long Hao Shen memiliki pemahaman yang jelas tentang kompatibilitas di antara mereka berdua. Faktanya, Raja Unicorn Cahaya Bintang ini bisa dikatakan yang paling dekat dengan binatang ilahi cahaya bintang di antara binatang ajaib. Adapun unicorn ilahi, mereka adalah bentuk evolusi dari unicorn cahaya bintang. Dalam catatan manusia, tidak banyak unicorn ilahi. Long Hao Shen bahkan bertanya-tanya apakah unicorn ilahi bisa menjadi sejenis binatang ilahi cahaya bintang. Dengan keengganan yang ekstrim, Raja Unicorn Cahaya Bintang selesai mengucapkan selamat tinggal kepada klannya, dan kembali ke sisi Long Hao Shen. "Temanku, jika kamu ingin klanmu mendapatkan kebebasan mereka, mungkin aku bisa memberimu bantuanku." Long Hao Shen tahu bahwa banyak binatang ajaib terbatas pada pegunungan suci Ksatria, dan tanpa dipimpin oleh manusia, mereka tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Raja Unicorn Cahaya Bintang menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Kami sebenarnya tidak mau meninggalkan tempat ini. Di sini, kerabat kita mendapatkan pertumbuhan yang dipercepat, karena ini adalah tempat yang hanya untuk binatang ajaib unsur cahaya seperti kita. Dalam beberapa hal, ini adalah tanah suci kita. Jadi, apakah ada alasan mengapa kita ingin pergi?" Ini tidak hanya terjadi pada komunitas Raja Unicorn Cahaya Bintang kami, komunitas lain sebagian besar berbagi pemikiran ini. Kuil Ksatria tidak banyak mengganggu kami, dan pada saat kamu datang mencari tunggangan, itu juga merupakan pilihan di pihak kami. Jika kita tidak mau,
kuil ksatria tidak akan pernah mencoba memaksa kita. Inilah mengapa hubungan kami selalu begitu harmonis. Mendengar semua yang dia katakan, Long Hao Shen merasa kekhawatirannya lega. Setidaknya, kuil ksatria tidak mengecewakannya. Kita bisa pergi. Long Hao Shen dengan lembut membelai kepala Raja Unicorn Cahaya Bintang. Kita berteman, tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Hao Shen, oke. Dan aku akan memanggilmu Raja Bintang. Bagaimana? Raja Unicorn Cahaya Bintang mengangguk dengan hangat, dan sayap di punggungnya menghilang. Long Hao Shen tidak segera mengendarai unicorn, tetapi mengenakan armor yayasan esensi emasnya, sebelum bergerak cepat ke belakang Raja Unicorn Cahaya Bintang. Keduanya dari mereka sangat terkejut mengetahui bahwa ketika Long Hao Shen duduk di atas Raja Unicorn Cahaya Bintang, armor esensi emas merasa seolah-olah meleleh di sekitar mereka. Tanpa diduga, Raja Unicorn Cahaya Bintang King termasuk dalam fenomena tersebut, dan di sekitar tubuhnya muncul lapisan emas gelap. Hanya saja, lapisan emas gelap di sekitar Raja Unicorn jauh lebih lemah daripada Long Hao Shen. Namun meski begitu, Raja Bintang bisa mendapatkan beberapa manfaat baju besi, memberikan harmonisasi sempurna antara kultivasinya dan Long Hao Shen. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan, seolah-olah mereka berdua dijadikan satu. Unicorn lainnya melihat perubahan pada rajanya, dan mau tidak mau berlutut di depan itu, penuh pemujaan. Raja Unicorn Cahaya Bintang biasanya memiliki tubuh serba putih, dengan hanya mata, tanduk, dan surainya yang berwarna emas. Tetapi jika mereka terbangun menjadi unicorn ilahi, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi emas. Dan Raja Bintang saat ini memiliki beberapa bantalan unicorn ilahi. Binatang ajaib lainnya menjadi sangat iri setelah memperhatikan perubahan pada rajanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, di Gunung Suci Ksatria, tidak ada binatang ajaib yang akan menolak undangan dari orang yang dipilih dewa. Dengan kilatan emas, Raja Bintang mengepakkan sayap di punggungnya, membawa Long Hao Shen melonjak, dan terbang ke arah dari mana Long Hao Shen datang. Kecepatan terbang Raja Bintang sangat cepat, mungkin sebanding dengan penerbangan kecepatan penuh Long Hao Shen, atau bahkan lebih cepat. Penerbangannya juga sangat stabil, sampai-sampai Long Hao Shen tidak merasa dimanjakan oleh udara. Di tubuh Raja Unicorn Cahaya, lapisan energi spiritual lembut menggelembung ke arah Long Hao Shen, yang menemukan keheranannya bahwa setelah energi spiritualnya bergabung dengan Raja Unicorn, itu tidak hanya akan bercampur dengan kekuatan penuh, tetapi juga energi spiritual yang menyatu. Pantas saja, tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa Unicorn Cahaya adalah tunggangan optimal untuk seorang ksatria. Ternyata dia akan memberikan dorongan yang begitu besar padanya, atau setidaknya, jika dibandingkan dengan Hao Iwe, saja tidak akan cukup untuk menyamai Raja Bintang. Meskipun Yating juga memiliki atribut cahaya murni, dia tidak sama dengan Raja Bintang. Sebagai perbandingan, bantuan Yating lebih umum, sedangkan spesialisasi Raja Bintang adalah dorongan. Serangan Starlight Unicorns umumnya bukan kekuatan utama mereka. Saat mengendarai Raja Bintang, Long Hao Shen benar-benar merasa seolah-olah dia sudah menjadi ksatria dari langkah ke-9. Namun sayangnya, jarak yang memisahkannya dari pangkat ksatria ilahi masih sangat besar. Menurut perkiraannya, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun lagi untuk mendapatkan kemungkinan menerobos. Tentu saja, 3 tahun ini pasti akan diperpanjang karena penghalang besar yang diwakili oleh perluasan wadah spiritual ke-9. Kurang dari setengah jam kemudian, Raja Bintang membawa Long Hao Shen ke daerah berkabut di sekitar Gunung Suci Ksatria. Saat dia melayang di atas tanah, Long Hao Shen melompat turun dari punggungnya, dan setelah berbicara ringan dengan tetua Gunung Suci Ksatria, dia akhirnya membawa Raja Bintang keluar dari Gunung Suci Ksatria. Bintang keluar